Kekalahan Korea Selatan atas Indonesia di Piala Asia U23 kemarin tampaknya beneran berbuntut panjang. Selain gagal mencatatkan sejarah dengan lolos ke Olimpiade 10 kali secara beruntun, kekalahan atas Indonesia menjadi aib bagi sepak bola Korea Selatan. Sementara itu, kekalahan ini seolah membuka mata publik di sana kalau Sinteyong emang gak seburuk itu. Dan selama ini yang bikin masalah adalah ketua federasi mereka, Chung Mong-gyu. Masih teringat jelas ketika Sinteyong yang dilempari telur oleh para fans pasca gugur di fase grup Piala Dunia 2018 lalu. Dan ternyata ketika itu Coach Shin dianggap hanya menjadi kambing hitam atas bobroknya kepengurusan KFA di bawah Chung Mong-gyu. Sempat tampil mengesankan dengan menyapu bersih kemenangan tanpa kebobolan. Namun keberhasilan mereka berakhir ketika mereka harus menghadapi Indonesia di babak 8 besar dan akhirnya tersingkir setelah kalah dalam adu penalti. Kejengkelan publik Korea Selatan tidak bisa dibendung. Bagaimana mungkin tim mereka yang seharusnya unggul bisa frustasi dan bahkan menerima 2 kartu merah dalam pertandingan melawan Indonesia? Lebih buruk lagi, Indonesia tampak jauh lebih baik dalam menciptakan peluang daripada Korea Selatan. Padahal di atas kertas, Korea Selatan seharusnya mampu mengatasi tim debutan seperti Indonesia. Namun kenyataannya sangat berbeda. Mereka tersingkir secara memalukan dan gagal lolos ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya secara beruntun. Hal ini dianggap sebagai noda yang akan membekas dalam sejarah, terutama mengingat konsistensi Korea Selatan dalam mewakili Asia di ajang prestisius seperti Olimpiade. Terlebih yang bikin lebih sakit, pelatih Indonesia adalah Sinteyong, orang yang pernah publik Korea hina dan benci sampai dilempari telur pasca gugur di fase grup Piala Dunia 2018. Kekalahan atas Indonesia di Piala Asia U23 masih menjadi perbincangan hangat media-media di Korea. Menurutnya kekalahan atas Indonesia adalah sebuah aib yang tak pernah bisa dihapuskan. Dan tak main-main, Sinteyong membuat Korea Selatan gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Padahal Taeguk Warriors hanya tinggal selangkah lagi mengukir rekor bersejarah tampil di Olimpiade untuk kali ke-10 secara beruntun. Menurut media Korea Selatan Never, ini adalah hal memalukan sekaligus bencana bagi sepak bola negeri gingseng. Lebih menyakitkan lagi lantaran sosok yang menyebabkan rasa sakit itu adalah Sinteyong. Korea tersingkir di semifinal dan kehilangan peluang lolos ke Olimpiade. Harapan Korea untuk melaju ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya berturut-turut batal terwujud. Hal ini meninggalkan noda pada sejarah Olimpiade sepak bola Korea. Memalukan, ini adalah bencana. Sosok yang menyebabkan rasa sakit tersebut adalah Sinteyong, mantan pelatih timnas Korea dan pelatih timnas U23 Indonesia. Tulis laporan dari Never. Reporter Sport Chosun Kim Ga-eul mengungkapkan rasa iri pada sihir Sinteyong untuk Indonesia. Keberhasilan Indonesia mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 kemarin bukan sekedar keberuntungan semata. Indonesia benar-benar tampil menjanjikan. Terutama sejak ditangani oleh Sinteyong, mereka mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan boleh dikatakan, timnas Indonesia telah menampilkan performa yang menjanjikan selama Piala Asia U23 tahun ini. Mereka berhasil menjadi tim debutan yang penuh dengan kejutan. Selain mengalahkan Korea, mereka juga mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia dan juga Yordania. Timnas Indonesia hanya mengalami kekalahan atas Qatar. Dan kekalahan itu seperti tak dianggap karena Qatar menang karena bantuan dari wasit yang dinilai tak adil dalam memimpin pertandingan. Lebih lanjut, kekalahan ini nyatanya juga menimbulkan efek luar biasa, di mana salah satunya adalah terbongkarnya aib sepak bola Korea Selatan.
Dan itu juga menyeret nama Jurgen Klinsmann, pelatih asal Jerman yang dipecat usai Korea tampil buruk di Piala Asia level senior kemarin. Nah, usut punya usut, ternyata penunjukan Klinsmann sebagai pelatih pun menuai kontroversi. Diceritakan saat Klinsmann bertemu Chung Mong-gyu selaku ketua dari KFA. Klinsmann bertanya pada Mong-gyu apakah Korea membutuhkan pelatih atau tidak. Dan tak berselang, Mong-gyu pun kemudian langsung menunjuk Klinsmann sebagai pelatih. Padahal saat itu Klinsmann cuma bercanda, tapi malah ditanggapi serius oleh Mong-gyu. Namun yang bikin publik Korea jengkel kepada pelatih asal Jerman itu adalah karena selama menjadi pelatih Son Heung-min dan kawan-kawan, Klinsmann kabarnya tidak mau tinggal di Korea. Hal itu diperparah dengan kondisi ruang ganti yang panas karena para pemain, termasuk kabarnya Son Heung-min tidak senang dengan sikap Klinsmann yang dianggap terlalu cuek dan arogan. Lebih lanjut, pasca kekalahan itu nama Shin Tae-yong kembali ramai jadi perbincangan di sana, di mana banyak media Korea yang memberikan pujian kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Banyak media-media di Korea menilai jika Shin Tae-yong telah sukses mengubah wajah sepak bola Indonesia dan kini menjadi tim yang layak diperhitungkan di level Asia. Sementara itu, Shin Tae-yong minta maaf ke rakyat Korea Selatan setelah hentikan rekor lolos ke Olimpiade. Saya berusaha angkat harkat dan martabat bangsa di Indonesia. Satu kemenangan lagi timnas U23 Indonesia akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong menyesal karena telah menghentikan rekor negaranya sendiri. Jujur perasaan saya adalah jika Korea melaju untuk ke-10 kalinya berturut-turut, itu akan menjadi rekor yang tidak akan pernah dipecahkan di dunia, kata Shin Tae-yong dilansir dari Chosun Biz. Saya juga mencapai 8 kelolosan berturut-turut di stadion ini. Saya ini pelatih membuat rekor. Saya sangat menyesal telah memecahkan rekor tersebut. Bukan impian saya jika sepak bola Indonesia bisa ikut Piala Dunia. Jika kedepannya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Impian terakhir saya adalah kembali ke Korea dan menantang lagi bersama tim nasional Korea, lanjut Shin Tae-yong. Dan kini Shin Tae-yong telah mempersiapkan skuad Garuda Muda untuk bermain di babak semifinal melawan Uzbekistan. Shin Tae-yong bahkan mengaku siap memberikan yang terbaik untuk anak asuhnya agar bisa bermain dengan performa terbaiknya. Meski sang pencetak brace Rafael Struijk harus absen karena akumulasi kartu, namun Shin Tae-yong akan memaksimalkan para pemainnya untuk tetap bisa mencetak banyak gol. Jadi itulah sorotan media Korea melihat Shin Tae-yong mengubah tatanan sepak bola Korea Selatan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.